Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras. Mari kita biasakan untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri, di dalam keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, saya belanja online, beli barang melalui toko online. Ini barangnya dibungkus rapi. Semoga sesuai dengan apa yang saya inginkan, dengan apa yang saya pesan. Karena di dalam perdagangan, bisnis jual beli, yang paling penting itu adalah kejujuran. Dari kejujuran itu bisa memunculkan kepercayaan. Saling percaya antara penjual dengan pembeli selalu terbentuk seperti itu. Bisa memunculkan hal-hal positif lainnya. Banyak pelanggan, banyak pembeli, kualitasnya selalu diperbaiki. Dimulai dari kejujuran. Ini saya beli sampo. Saya beli sampo refill, isi ulang. Ini beratnya Bepom. Jadi sekitar 1 liter atau 1 kilo ukurannya diberikan. 1000 mili. Saya pesan, saya sesuaikan antara karakteristik, deskripsinya. Saya pilih yang aromanya sesuai yang saya butuhkan, yang saya inginkan. Alhamdulillah sudah sampai. Dan selama ini yang saya beli online, alhamdulillah selama ini sesuai dengan yang saya pesan. Dan ini murah harganya. Harganya hanya 18.000. Tambah ongkos kirim. Terus ada diskon harga, diskon pengiriman. Terus saya juga punya koin fasilitas yang diberikan oleh toko online, dan itu saya manfaatkan dan dihargai. Fasilitasnya itu diberikan. Begitu saya baca, total harga saya menjadi lebih kurang 23.000 kira-kira ya, saya lupa. Dari 18 menjadi 23, itu ada ongkos kirim, ada adminnya, ada apa lagi ya. Saya sendiri baru pertama kali baca, dicek ya. Oh begini bentuk pesanan saya. Ada data-data atau ada poin-poin yang dijelaskan di situ. Oh ternyata yang saya beli ini harga totalnya, angka aslinya sekian, 18.000, ongkos kirimnya sekian, adminnya sekian. Terus dari ongkos kirim ada diskon ongkos kirim atau apa, saya lupa namanya. Terus saya punya koin, saya pasang, saya aktifkan dan dihargai juga, dan dapat harga sekitar 14.000 rupiah.
Jadi kalau kita melaksanakan kejujuran, terutama dalam bisnis ini yang sering dulu waktu sekolah ya, kita diajarkan untuk berbuat jujur dalam berdagang, terutama pada masa sekolah dulu itu. Berdagang kalau nimbangnya itu yang pas. Ngukur berat, ngukur panjang itu juga harus yang pas. Ngukur kain 1 meter 100 cm dilaksanakan seperti itu. Seperti ini 1 liter 1000 mili atau 1 kilo 1000 mili kalau enggak salah saya kemarin baca ini, atau ukuran 1 liter itu benar-benar dilaksanakan, benar-benar diberikan kepada si pembeli itu ukuran 1 liter sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Mungkin kalau aromanya yang mana itu yang dipilihkan sesuai pesanan. Alhamdulillah selama ini untuk saya dapatkan sesuai yang saya pesan. Ya, semoga saja toko-toko online yang lain juga melaksanakan yang demikian, kejujuran, sehingga tidak ada namanya kasus-kasus atau apapun yang menimbulkan apa ya, mungkin seseorang yang berbelanja itu mendapatkan kiriman barang yang barangkali tidak sesuai pesanan, tidak tahu apa sebabnya. Bisa saja hal itu terjadi, mungkin salah baca si penerima pesan atau hal-hal lain, kita kan tidak tahu. Tapi kalau dilaksanakan dengan kejujuran, pasti berjalan dengan lancar. Pasti kepercayaan pembeli itu muncul. Orang akan mengulangi kembali untuk berbelanja di toko yang sama. Di toko yang sama, toko spesifikasinya atau toko besarnya, aplikasinya, kalau sekarang itu banyak. Beli di mana? Di Shopee, beli di mana? Di beli di mana? Beli di apa lagi namanya? Saya lupa. Karena jarang dipakai yang itu. Jadi tingkat kepercayaan kepada toko-toko dengan aplikasi tersebut akan semakin tinggi. Dan itu kita bisa menyaksikannya, bisa melihatnya sendiri. Di toko A kita beli, misalnya kita pakai aplikasinya, kalau saya pakai Shopee, karena memang namanya Shopee, saya pakai itu di dalamnya itu ada toko A, beli barang kayak sampo di toko A, dilihat bintangnya berapa. Dan saya tahunya itu kan dari anak-anak zaman sekarang, anak zaman now. Kalau belanja online itu dilihat dulu tokonya, terus dilihat testimoninya orang-orang yang sudah beli gimana, dibintangi berapa gitu. Nah, kita bisa membacanya. Oh, ini bintangnya 5, 4, sekian, bintang sekian, itu macam-macam. Ada referensi untuk kita berbelanja. Apalagi kalau kita orang-orang yang sudah tua-tua, 50 tahun ke atas, mungkin untuk urusan berbelanja online itu tidak semuanya memahami yang demikian. Juga nggak ada salahnya kita belajar pada yang lebih muda. Tolong dong nak, gimana ini? Kok kelihatannya kok bagus? Orangnya di toko online ini katanya bendanya itu bagus, begini. Tolong dibacakan. Oh, enggak usah Bu, ini barangnya dari luar negeri, proses pengirimannya begini, waktunya lama, ongkos kirimnya juga besar. Coba Ibu cari di toko yang lain, pindah toko yang lain. Ini lebih bagus, ini ada orang yang sudah
memberikan pendapatnya, ada videonya, testimoninya. Jadi kita juga bisa belajar dari anak. Tidak harus kita mengajari anak terus, kita juga belajar dari anak. Karena anak-anak zaman sekarang lahirnya sudah dengan teknologi. Hidupnya sudah dalam dunia digital. Sehingga kita yang generasi sebelumnya, mungkin sebagian ada yang kesulitan untuk teknologi seperti ini. Aplikasi A, masukkan nama, masukkan nomor KTP, buat akun. Kan kita tidak memahami secara keseluruhan. Tidak semua orang bisa mengerti dunia digital seperti ini. Tapi kita punya keinginan. Dan tidak salah kita belajar dengan anak ngajari kita. Ya, begitulah. Alhamdulillah ini sudah saya terima. Dan bisa saya manfaatkan, dan selama ini saya pakai normal-normal saja, tidak ada sesuatu yang negatif hasilnya. Ya, sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jadi jangan lupa untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanamkan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita. Bila setiap keluarga sudah melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang universal itu, pasti seluruh Indonesia akan makmur mulia. Kita kumandangkan ke seluruh dunia, agar dunia juga hidup makmur mulia. Apa itu nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal? Di antaranya kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Oke, semoga bisa terlaksana. Kita bertekad sama-sama melaksanakannya untuk keluarga kita masing-masing. Dimulai dari diri kita sendiri, dan di dalam keluarga kita tanamkan. Dimulai dari kejujuran, fondasi yang paling penting. Kita tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba manusia yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.